again. It's a rich thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya teman-teman. Nah, kali ini kita balik lagi nih. Setelah sekian lama menunggu ya kan, asik. Setelah sekian lama menunggu, balik lagi ke video motovlog kita. Kayaknya aku baru buat berapa ya video motovlog ya? 1 ya kayaknya ya. Waduh, kacau nih. Oke, baiklah kalau begitu. Kita balik lagi ke video motovlog kali ini. Ini hari Minggu, aku baru keluar rumah. Tadi habis ngisi bensin. Sebelum kita cerita dulu nih ya, panjang lebar. Ini kali ini aku mau cerita tentang ini aja deh, tentang Hero. Tentang si Hero aku mau cerita. Sebelum masuk ke videonya, bagi teman-teman yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa teman-teman di subscribe dulu channelnya, di like bagi yang suka, atau ada pemikiran-pemikiran khusus atau masukan, silahkan komen di kolom komentar. Feel free lah teman-teman semua. Oke. Jangan lupa ya di subscribe ya. Subscribe dulu dong, subscribe tombol merah ya. Jangan lupa tuh teman-teman. Oke, udah. Nah, oke, terima kasih yang udah subscribe. Aku doain semoga teman-teman sehat selalu, rezekinya lancar. Jangan lupa bahagia teman-teman ya. Oke, nah kita masuk ke inti videonya. Kali ini hari Minggu, jamnya udah hampir jam setengah 12 atau jam 11 ini masih ya. Kita pagi ini aku mau keliling-keliling Medan aja sambil cerita tentang si Hero. Sambil cerita-cerita nih tentang si Hero. Kan baru sekali kan teman-teman kemarin video tentang si Hero kan, itu pun waktu dia datang ya kalau nggak salah aku. Selebihnya aku belum ada buat video lagi tuh teman-teman, khusus di bagian motovlog ya. Jadi kesempatan kali ini aku mau cerita-cerita tentang si Hero CZX25R. Oke. Nah di siang ini kebetulan suasana juga masih panas sekali nih teman-teman. Cuacanya panas. Tapi biarpun kayak gitu, kalau untuk motoran nggak ada cerita panas-panasan ya teman-teman. Oke, alasan ya, cerita alasan dulu. Oh, tapi sebelumnya ini dah, aku kenalin dulu dah ini ya. Si Hero ini motornya itu dari brand Kawasaki. Brand Kawasaki yang cc-nya itu 250 cc teman-teman. Jadi Hero ini bukan apa ya, bukan, kalau dari cc dia 250 cc, terus silindernya ada 4 piston, jadi 4 silinder. Nah kalau untuk pengklasifikasiannya atau kelasnya si Hero ini aku juga rada-rada bingung jadinya. Karena apa? Karena dia bukan termasuk moge, tapi sebagian juga partsnya itu masuk moge. Misalnya dari cc-nya memang dia bukan moge ya, karena 250 cc. Jadi dia bukan masuk kelas moge 250 cc. Tapi di bagian silindernya dia masuk moge teman-teman. Karena moge itu kan kebanyakan mostly itu dia 200 bukan 200 sih, 4 silinder dia. Tapi cc-nya bukan masuk moge ini teman-teman.
Karena cc moge itu rata-rata di atas 250 cc ke atas. Misalnya 400, 600 gitu kan, itu klasifikasi moge itu teman-teman. Tapi si Hero ini, si ZX25R ini dia cuma 250 cc. Nah, tapi silindernya itu ya itu silindernya 4 silinder, 4 piston. Makanya suaranya rada-rada unik ya, desaannya rada-rada unik nih teman-teman. Oke, itu sedikit cerita tentang sini ya, si Hero ya, motornya. Jadi teman-teman udah tahu kan, ini Kawasaki ZX25R yang 4 silinder. Oke, alasan ya, aku cerita sedikit tentang alasan ya. Alasan kenapa sih Bang beli si ZX25R? Banyak yang bilang kalau misalnya si ZX25R itu, aduh Bang, keretanya suara doang, larinya nggak ada gitu kan. Gini nih teman-teman, aku pengen lurusin nih satu. Kalau misalnya kalian suka satu barang tuh, suka sama satu barang, itu nggak kalian lihat dari apanya ya. Ya kalau kalian udah suka ya udah beli gitu loh. Nah masalah lari nggak ada atau cuma suara doang, nggak moge, itu ya urusan belakangan. Pokoknya kalau kalian suka satu barang, terus kalian ada duit, maksudnya you can afford it, ya udah beli, go on. Jadi nggak usah didengerin gitu. Mau yang bilang ini motornya larinya nggak ada, suara doang, ya itu urusan mereka. Pokoknya kalau kalian udah suka satu barang ya udah beli, kalian mampu ya beli, gitu aja deh. Nah jadi alasan aku kenapa beli ini motor, bawa dia ke rumah itu sekitar masuk deh ya, sekitar bulan Februari kalau nggak salah, itu tanggal 17 Februari. Nah ini motor masuk ke datang sampai ke rumah setelah inden sekitar 2 bulan tuh, dari bulan 12 2020 aku indennya. Jadi ini sampai ke rumah bulan 2 tanggal 17. Alasannya Bang kenapa pakai ini, pakai si ZX25R, satu dari cc nya teman-teman. Aku kan nggak gitu, belum expert kali lah masalah motor ini kan, mengendarai motor sport ini kan belum. Ini by the way jujur nih ya, ini satu pertamanya ini kereta sport 250 cc yang aku pakai ini teman-teman. Jadi sebelumnya itu aku pakai KLX 150. Nah aku ibaratnya kalau dia anak motor tuh naik kelas lah, ibaratnya naik kelas ke 250 cc. Jadi 250 cc ini yang aku pilih yang ini, si ZX25R. Memang kalau dibanding 250 cc lainnya dari segi harga nggak wajar sih. Tapi kalau kalian sangat menikmatinya, artinya fitur-fitur yang dihadirkan Kawasaki ke motor ini, aku rasa seharga yang ditawarkan Kawasaki itu ya worth it lah teman-teman. Nah jadi dengan kelas 250 cc ini aku ngerasa kalau di kota itu udah cukup power yang dikasih motor ini, udah cukup. Karena kalau kalian pikir-pikir juga 650 cc, let's say 650 cc kalian ngendarain motor segitu, toh kalian pakai di kota juga mentok-mentoknya 100 juga kan teman-teman. Kalau misalnya dipakai pas siang hari gitu atau pagi hari pun rata-rata kalau di Medan itu udah macet. Jadi untuk power 650 cc itu kalau menurut aku ya pribadi masing-masing ya, 650 cc itu nggak bakal kepake. Jadi ya udah aku pilih aja ini 250 cc. Nah kebetulan ini pas kemarin tuh ada yang 4 silinder. Nah aku memang udah rumor 250 cc 4 silinder ini udah tahu sejak aku kuliah di Inggris. Aku udah tahu bakal ada motor yang 4 silinder. Jadi aku tungguin tuh teman-teman, sambil nabung sih sebenarnya. Anjay, sambil nabung. Maklum lah teman-teman, sambil nabung gitu udah dapat duitnya. Nah baru tuh aku ngerasa ini, wah ini pokoknya gue banget lah, ini asik. Pokoknya
Pokoknya aku harus dapetin nih motor. Ya udah, nabung kerjain teman-teman. Ya udah, habis itu udah terbeli. Ya udah, dibeli gitu bulan 2 kemarin. Makanya itu dari cc-nya dapat. Nah, satu lagi yang paling aku suka itu dari silindernya teman-teman. Wih, dari suaranya cuy. Ih, kalau diajak kenceng mau aja nih motor teman-teman. Tapi aku rada-rada takut tuh. Belum nikah soalnya. Anjing. Aku takut bawa ini si Hero kencang-kencang karena ya jalanan di kota Medan tau lah, nggak itu kali ya, nggak apa namanya, nggak datar-datar atau nggak mulus lah kita bilang. Terus banyak lubangnya, bahaya sih kalau bawa kencang di Medan ini. Kecuali yang udah tahu ya kondisi jalan, karena kalau misalnya udah sering lewatin kan tahu tuh kondisi jalannya. Nah itu kalian lah, pribadi kalian lah, mau kencang terserah kalian lah, tapi jangan membahayakan pengendara lain. Tahu lah ngatur kondisinya, kapan kencang, kapan melambat, kalian harus tahu lah. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Oke, dari tadi aku ceritakan dari suaranya itu sangat merdu. Makanya banyak juga yang bilang apa, netizen kalau misalnya beli motor ZX25R ini beli suaranya. Emang sih, emang bener sih. Aku beli motor ini ya karena aku suka suaranya. Makanya knalpotnya itu diganti. Kalau standar kan nggak keluar suaranya. Jadi knalpotnya harus diganti teman-teman. Nah kalau udah keluar tuh suaranya baru jadi pusat perhatian lah pokoknya teman-teman. Bakal jadi pusat perhatian. Itu ya alasan aku kenapa beli si ZX ini, dari power sama dari suaranya. Aku suka bener nih suaranya teman-teman. Suara moge tapi powernya masih terkontrol. Terus pun kalau misalnya orang-orang yang di jalanan itu nggak merasa bising gitu teman-teman. Apalagi aku kan pakai knalpot dari R9, terus pakai DB killer juga teman-teman. Jadi suaranya itu betul-betul bulat. Jadi pengendara motor pun nggak merasa sakit gitu dengerin suaranya. Enak kok. Nggak tahu nih kedengaran di mic atau enggak ya. Tapi ya aku sangat menikmatin lah teman-teman. Apalagi satu dari hasil kerja keras ya belinya itu. Waduh, Masya Allah. Bersyukur. Dari hasil kerja keras itu memang dari keringat sendiri itu teman-teman. Wah, rasanya mantap. Jadi ya sebagai motivasi juga lah ya bagi kalian-kalian yang mungkin ya sangat mengidamkan atau menginginkan motor kayak gini, motor ZX25R tapi belum kesampaian. Aku doain insya Allah mudah-mudahan rezekinya semua lancar, jadi bisa beli nih motor ke rumahnya ya teman-teman, bawa nih motor ke rumahnya. Ya itu kerja keras aja sih kuncinya teman-teman. Kerja keras, konsisten. Nah tuh satu lagi tuh harus konsisten. Apapun yang kalian kerjain ya, apapun itu kalian harus konsisten. Jangan bosan. Nanti tunggu aja hasilnya gimana. Ikutin aja alurnya. Kita kan sebagai makhluk kan cuma bisa ngikutin alur. Ceritanya kan udah ada yang buat itu di atas. Jadi kita ikutin aja. Konsisten apa yang ada sama kita itu kita konsisten, kita tekunin lah Pak ya. Insya Allah nanti rezeki itu akan ngikut deh teman-teman. Nikmat ya suaranya ya. Ih, suaranya
Aduh. Oke, oh tadi belum bahas harga ya teman-teman ya. Harga kemarin aku beli ini di tahun 2021 ini ya. Keluaran 2021 itu harganya di angka 2 lah. Di angka 120 juta. Itu OTR Medan ya. Bagi teman-teman kalian yang belum tahu, aku tinggal di wilayah di kota Medan. Jadi motor ini dibanderol dengan harga 120 juta. Tuh. Itu masih standar, belum modif-modifnya ini teman-teman ya. Ini nanti aku buat di video lainnya lah ya, tentang harga modif yang udah dikeluarin di motor ini berapa. Nanti di video lain aja tuh teman-teman. Di video lain aku buat khusus lah untuk biaya harga modif yang ini. Harga modif motornya berapa. Jadi sekarang kita fokus sama ini aja, sama si Hero aja. Aku mau bahas juga tentang fitur-fitur. Mungkin di video-video YouTuber lain juga udah banyak tuh yang ngebahas tentang si ZX25R, tapi ya aku buat aja deh secara ringkas ya. Untuk fitur-fitur yang ditawarkan si Kawasaki yang disematkan di motor ini tuh mostly udah mengadopsi apa sih banyakan teman-teman? Moge. Kenapa aku bilang Moge? Satu, dari start stop engine buttonnya ya. Start stop engine buttonnya ini udah nyatu semua. Nih di sebelah kanan ini kalau kalian lihat nih. Nah itu start stop engine buttonnya udah jadi satu, kayak Moge lah. Kita ngidupin Moge kayak mana biasanya. Ini udah jadi satu. Jadi nggak ribet tuh, nggak ada tombol-tombol lagi di sini ya. Udah dijadiin satu nih sama Kawasaki-nya. Nah yang ini satu, yang kedua dia udah ada ini hazard dulu lah ya. Dia lampu hazardnya udah ada sini. Nah kan kalau untuk di Moge ini udah harus fitur keselamatan yang utama itu. Kalau di Moge ini lampu hazardnya udah ada. Sama di power mode-nya juga udah ada teman-teman. Di sini power mode-nya udah ada. Kalau kita picit ini, nah tuh bisa diturunin low, full. Dia ada dua tipe aja, low sama full. Full ini untuk dia powernya yang betul-betul dikeluarin. Power motornya itu betul-betul keluar itu di full. Ini full. Baru ada dia KTRC, Kawasaki Traction Control. Ini biar kalau nggak salah aku buat ini sih, buat pengatur ban depan sama belakang biar nggak ngangkat gitu teman-teman. Sama KQS itu ada Kawasaki Quick Shifter. Nah ini lagi, ini satu apa ya, satu mode juga di Moge. Karena di Moge itu ada Quick Shifternya. Artinya apa? Quick Shifter itu biar kita misalnya ini mau perpindahan gigi 1, gigi 2, gigi 3 gitu kan, dia nggak perlu ini pijit kopling lagi. Jadi tinggal ini aja, langsung main di gigi aja. Itu kan udah di kelas MotoGP udah memang harus ada itu. Oke, itu sampai mana kita tadi? Udah di quick shifternya. Nih aku kasih tunjuk ya. Ini misalnya nih dari gigi 2. Ini aku nggak micit nih ya. Nggak micit kopling lagi. Langsung aja, langsung diinin, langsung apa namanya? Langsung pakai ini. Langsung masuk gigi aja, nggak perlu ini lagi. Kita coba ya quick shifternya. Kita cobain quick shifternya. Nih. Langsung aja, nggak perlu pijat-pijat kopling lagi. Tuh. Nuruninnya juga. Nah, jadi dia quick shifternya itu untuk gigi atas sama gigi bawah ya. Untuk naikkan gigi, nah tuh naikkan gigi. Nah tuh denger nggak? Ada auto blippernya juga tuh nih. Misalnya nih dari gigi 5 ke gigi 4 kita turunin.
Nah tuh auto blipernya itu kayak suaranya anjay. Turunin lagi. Ih, asik sih teman-teman. Emang fun to ride ini motor. Nah tuh aku nggak pakai kopling sama sekali loh ini. Udah tinggal ini aja. Udah tinggal main di gigi aja. Nah tuh, memang ya Allah. Pokoknya kalau kalian yang udah beli motor ini nggak bakal nyesel lah. Nggak bakal nyesel, karena emang bener-bener enak gitu teman-teman. Suaranya, aduh, kayak ada desah-desahan manjanya enggak sih? Jadi enak deh kalau misalnya kita mau pakai harian juga ini motor. Oke, dari Kawasaki Quick Shifter tadi udah ada ya, sama auto blipper juga itu teman-teman. Yang tadi aku bilang, jadi kalau misalnya penurunan gigi dia nggak perlu nginjak gas lagi. Dia udah ada suara-suara nurunkan giginya. Pokoknya bener-bener enak lah ini teman-teman motor. Kalau untuk dipakai harian, aku udah pakai ini sekitar berapa ya? 3 bulanan ya? Dari bulan 2. Iya, sekitar 3 bulan. Yang aku rasain untuk harian nggak pegel lah teman-teman, nggak pegel sama sekali lah. Tapi nggak tahu ya, karena udah terbiasa sih. Karena 3 bulan ini. Tapi awal-awalnya itu kalau kalian yang nggak biasa pakai motor sport ya pasti pegal awal-awal. Paling ya sekitar 2 mingguan kalian juga udah terbiasa pakai motor ini, karena dia nggak begitu sporty apa namanya ya, sporty ganas ya teman-teman ya. Dia masih manusiawi lah, bungkuknya masih manusiawi. Kalau dibandingkan dengan R15 kayaknya lebih nunduk R15 itu dibanding ini, masih manusiawi lah. Tapi kalau dibandingkan dengan motor Kawasaki 250cc yang 2 silinder itu beda ya teman-teman. Lebih untuk nunduknya lebih nunduk yang ini. Oh, by the way, aku lagi di ini ya, ini sekarang nih di daerah Ring Road. Karena di daerah Ring Road ini yang enak motoran. Jalanannya lapang. Pokoknya enak lah teman-teman. Oke, udah sampai mana tadi? KQS udah. Terus apa lagi ya? Masalah, oh ada satu sih aku yang kurang suka dari motor ini teman-teman. Ada satu aja. Dia tangkinya kalau misalnya kita lagi standar samping nih teman-teman kan, kalau misalnya keadaan minyak separuh aja, dia susah hidupnya teman-teman. Karena kayaknya lokasi pembuangan minyaknya itu dia di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita sandarkan kiri itu, minyaknya nggak ada, nggak masuk ke lubang tangkinya. Jadi rada susah hidup lah. Jadi kalau sarannya
Kalau misalnya kalian dari standar samping, mau ngidupin motor dan kondisi BBM kalian masih sikit lah, itu nggak bisa, jangan dihidupin langsung, didirikan dulu, ditegakin motornya, biarkan 1-2 menit lah paling nggak, biar minyaknya itu masuk ke selang-selangnya. Nah baru bisa itu dihidupinnya enak, mudah. Itu aja sih sebenarnya yang agak ini sih, agak kurang dari motornya. Sama suhu ya paling ya. Kalau suhu motor wajar sih ya, 4 piston, sama ini dia suhunya itu sampai 100 derajat Celcius. Itu wajar sih teman-teman kalau motornya panas. Di bagian kanan ini terasa loh, ini bener, paha sebelah kanan ini terasa nih panas motornya, sama di betis. Karena buangan panas motornya ini ke samping, ke sebelah kanan ini teman-teman. Buangan panas motor ini ke sebelah kanan, jadi betul-betul terasa paha tuh. Masak kalau kalau orang-orang bilang, aduh kalau yang laki-laki itu jadi masak tuh. Aduh kacau. Ini sekalian aku mau nyari apa sih, nyari sarapan teman-teman. Karena aku dari pagi juga belum sarapan, udah siang ya. Brunch lah jadinya, breakfast and lunch. Oke, satu fitur lagi ya, apalagi ya fiturnya ya, ada nggak yang kurang tuh? Tambahin lah kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa tambahin di ini, di kolom komentar boleh tambahin, bang ini ada yang kurang nih. Oh iya, satu lagi, aku suka dia ram airnya teman-teman. Tahu nggak kan? Tahu nggak sih kalian tuh apa tuh ram air? Ram air itu kayak udara input yang menyalurkan angin ke bagian mesinnya. Jadi udaranya itu masuk dari depan, itu ada bolongan tuh kalau kalian lihat tuh. Kalau nggak ada itu nanti aku tunjukin nanti di sini nih gambarnya. Aku tunjukin gambarnya. Itu ram airnya betul-betul ram air ya teman-teman ya, bukan yang ecek-ecek. Ibaratnya dia memang ada kayak lorong untuk memasukkan angin ke bagian mesin, jadi mengurangi panas mesin. Jadi dia kalau misalnya dia ram airnya aktif, dia nambah tenaga motor ini bisa sampai 1 horsepower ya kalau nggak salah. Aku lupa juga, koreksi ya kalau misalnya salah. Nambah power motor ini bisa jadi 51 ya kalau nggak salah ya, 51 horsepower dari 50 horsepower. Jadi nambah sekitar 1 horsepower gitu kalau dalam kondisi ram air aktif. Artinya kalau ram air aktif ya kalian harus kondisi motor kencang ya, biar angin intake airnya itu betul-betul bekerja. Oke, itu aja sih kayaknya teman-teman, beberapa fitur dan alasan-alasan kenapa aku beli motor ini. Tadi quick shifter udah, power mode udah semua sih. Kalau untuk konsumsi bahan bakar itu tergantung ya, tergantung kalian. Kalau dibanding 250 cc biasa ya pasti lebih boros, karena kan piston yang bekerja itu ada 4, jadi konsumsi bahan bakarnya lebih boros. Ya tergantung kalian sih teman-teman. Kalau kalian banyak duitnya, artinya mampu atau menyisihkan duit untuk motor ini, ya silakan. Tergantung sih. Itu aku serahin ke kalian aja deh. Tapi kalau aku pribadi, kalau kalian tanya, kalau dibanding motor 250 cc lainnya, iya ini lebih boros gitu. Kayaknya ini aku tunjukin lah ini berapa konsumsi bahan bakarnya ya. Nah ini 15,7 km per liter, kelihatan nggak tuh? Nah tuh, itu konsumsi bahan bakarnya ya. Jadi 15, ya let's say 16 lah bilang, 16 km menghabiskan 1 liter bahan bakar.
Oke teman-teman, aku kayaknya bakal beli sarapan dulu baru lanjut langsung pulang ke rumah. Karena ini hari Minggu, biasanya hari Minggu itu aku kerjain buat ini, buat ngerjain laporan. Buat ngerjain laporan aku hari Minggu semua tuh udah numpuk tuh. Jadi aku sempatin nih buat video untuk kalian nih. Jadi jangan lupa ya, di agak-agak kalian subscribe dulu. Agak-agak kalian subscribe dulu channel kita biar semakin berkembang. Oke, sampai di sini dulu videonya. Bagi teman-teman yang lagi bersemangat atau lagi ngumpulin duit untuk mencapai satu impian nih, misalnya motor nih, mau beli ZX25R bang, kita doain sama-sama ya kawan-kawan, biar semua sukses, terus dapat bisa beli motornya. Dan tercapailah pokoknya semua keinginan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri teman-teman, seperti biasa, bagi yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu channel kita. Di sini ada nanti tombol merahnya ada. Di subscribe, di like, di share bagi kalian-kalian yang suka video kayak gini, video moto vlog. Di like ya kawan-kawan, di share juga jangan lupa tuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap semangat, konsisten, gigih, berkarya terus. Dan aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.